Gue ngegambar ada satu anak ini, gue gambarin yang gue lihat, sosoknya kayak opah-opah gitu. Oke. Ternyata kungkung mamanya dong. Oh Fotonya my ada. God, Foto aslinya, foto sama. Oh my God. Konnichiwa, Budi Des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Ada satu kejadian di cerita anime Miko itu. Jadi Hana, masih ingat kan ya? Iya, Hana si itu Hana orang yang nggak bisa melihat hantu. Yang energi makanan ya. Nah, dia tuh biasanya setiap kali ke sekolah tuh dia ada mengunjungi satu rumah. Nah, rumahnya itu ada anjingnya. Dia pokoknya selalu kalau setiap hari itu biasanya tuh anjingnya tuh akrab lah gitu. Tapi suatu ketika anjingnya ini menggonggong keras. Karena ada arwah yang menempel. Nah, pertanyaan gua adalah, emang kalau anjing itu bisa melihat atau merasakan arwah? Bisa. Beneran. Anjing itu kan dia peka kan. Anjing itu kan sebenarnya memang salah satu anjing itu salah satu binatang dari 7 gitu ya. Pokoknya binatang yang bisa dekat sama kayak supranatural. Anjing, kucing. Oh, kucing juga. Iya, kucing juga. Itu bisa. Itu memang mereka bisa ngelihat. Oh, bisa. Makanya lo kalau misalnya lu piara anjing, tiba-tiba anjing lu ngegonggongin ke depan pagar padahal nggak ada orang. Pernah nggak sih? Gua sering gitu di rumah. Bisa ada yang lewat gitu. Persis seperti itu sih. Iya. Kan kayak dia ngomongin apa sih? Lu juga langsung tahu, lu juga merinding soalnya kan biasanya. Oh. Anjing lebih bisa ngerasa. Tapi kasihan juga, ada juga anjing sampai diserang. Hah? Gue pernah ngeliat videonya benar-benar anjing ngegonggongin. Itu kayaknya ada serangan buat tuh yang ke rumah sama anjingnya, kayaknya dihalau, anjingnya yang mati diserang benar-benar sampai keangkat gitu terus kayak sampai badannya kayak ditekuk begitu. Oh ya? Berarti arwah itu bisa menyerang secara fisik ke orang. Kalau yang nyerang kayak gitu udah bukan kita ngomong bukan arwah ya, tapi udah kayak kelasnya siluman sama jin. Oh gitu, dan levelnya tinggi. Udah level tinggi. Wah gila ya. Kalau arwah mah ibarat nih ya, kalau kita masyarakat ya, dia masyarakat biasa doang ya, cuma lewat-lewat doang. Kalau yang kayak gitu udah yang kelasnya kayak misalnya Kapolri atau apa gitu. Udah levelnya atas gitu. Wah, kasihan banget ya anjingnya. Benar-benar binatang bisa ngerasain. Oke. Tadi lu sempat mention tentang foto ya. Jadi sebenarnya itu apakah seorang indigo itu hanya dengan foto aja bisa melihat arwah? Bisa. Berarti yang kayak lu yang tadi ketempelan Tomku itu beneran lu ada yang beberapa foto lu bisa ngelihat gitu. Iya. Boleh ceritain satu nggak? Boleh. Apa yang mungkin salah satu aja yang lu paling gila nih arwah ini? Lucunya gini aja kali ya. Jadi arwah itu ada yang satu anak gitu ya, dia pengen, ya pokoknya dia ngirimin foto ke gue, minta digambarin kan. Sebenarnya memang gue basicnya cuma ngomongin ini art commission gitu. Jadi gue bilang, tolong please jangan request, lu jangan request apa-apa ke gue. Oke. Ya jangan request kayak misalnya lu sosok penjaga lah, entah apa. Gue akan ngegambar apa yang gue lihat aja, random gitu. Oke. Ya udah, gue ngegambar ada satu anak ini, gue gambarin yang gue lihat, sosoknya kayak opah-opah gitu. Ada di sebelahnya dia gitulah. Terus pas udah setelah gambar, dia ngeliat ini siapa ya kok gitu, nanya ke gue. Oh gue nggak tahu sih, cuman yang gue lihat nih kayaknya nih dia sebutannya pengen disebutnya kungkung gitu. Si ini nih. Ya udah, cuman kan dia bilang oh ya si, gue tanya lu kenal gak sama si kungkung ini? Enggak sih, nggak tahu kok gitu. Oh ya udah gitu kan. Ternyata setelah dia kayaknya ngasih lihat ke mamahnya dia. Ternyata kungkung mamahnya dong. Fotonya ada. Foto aslinya, foto sama. Oh my God. Merinding gila, padahal lu belum ya gue kan gak kenal. Iya, kungkung siapa lu gak tahu. Dan ini udah beberapa kali ya, jadi ada beberapa juga yang kegambar ternyata almarhum papahnya kegambar. Ada yang almarhum opahnya. Kalau kayak gitu berarti mereka itu emang pengen menjaga anaknya. Iya, biasa masih ada yang biasa ngejaga. Tapi kalau misalnya ngomongin pasti ntar bakal berkembang nih, kok sosok yang kayak gitu masih ada di sini sih gitu, nggak ke atas gitu. Nah biasanya kalau yang mereka udah jadi sosok penjaga, mereka itu udah yang nggak reinkarnasi udah nggak reinkarnasi. Nah ini kan kalau udah ngomongin masa spiritual supranatural bakal lintas agama ya. Jadi kalau misalnya orang yang nggak percaya reinkarnasi ya agak susah nih. Jadi mau nggak mau harus tolong nerima dulu aja gitu. Kalau tentang konsep reinkarnasi. Jadi di sini tuh konsepnya kayak gini. Kalau misalnya lu masih punya karma, lu bisa karma belum beres gitu ya, lu harus balik lagi ke bumi. Jadi reinkarnasi lagi. Tapi kalau orang yang udah beres, udah nggak ada karma, nah mereka itu nunggu sampai surga itu dibuka. Karena sampai sekarang tuh surga sama neraka tuh belum dibuka sampai hari penghakiman. Nah sambil nunggu itu mereka itu menjalankan misi biasanya. Misinya buat ngejagain, buat ngebantu orang.
keluarganya lah atau membantu apa. Jadi mereka tuh jadi kayak perpanjangan tangannya Tuhan. Berarti kalau dalam arti juga waktu mereka di sini belum selesai juga dong dalam arti ya. Maksudnya gini, kalau di buminya mah udah selesai. Oh, di bumi udah selesai. Di bumi selesai, mereka udah gak ada urusan. Karma mereka udah beres, mereka udah jalan, udah tinggal nunggu masuk ke surga. Tapi emang karena belum dibuka, jadi dikasih tugas buat membantu lagi. Sorry, rekarnasi itu apakah ini mungkin sedikit lebih dalam ya? Rekarnasi itu apakah dalam bentuk arwah apa dalam bentuk kan yang gue pernah dengar tuh binatang gitu? Macam-macam. Bisa macam semua. Tergantung maksudnya tergantung karmanya ya. Maksudnya kalau misalnya lu di dunia ini misalnya awal misalnya ya, lu jahat sama binatang gitu ya, waktu masa hidup bisa jadi lu kan berarti karma lu belum beres dong. Tuh karma pasti makan PR-nya banyak banget. Lu buat nebusnya di kehidupan berikutnya lu jadi binatang mungkin yang bakal digituin. Oke. Ini kan karma berarti dalam arti sesuatu yang masalah kan beresin kan ya? Atau bisa juga kayak bisa masalah, bisa pelajaran hidup. Pelajaran hidup juga. Pelajaran hidup. Misalnya nih, kayak misalnya lu ternyata di misi yang sekarang ini di kehidupan sekarang, karma yang lu harus jalanin lu tentang misalnya menyebarkan kebaikan, menyebarkan kasih. Ternyata tapi lu nggak jalanin ini gitu. Masih baru ngejalanin baru 50% nih, belum sampai 100%. Ternyata terus meninggal gitu. Masih ada 50% nih, yang mau nggak mau lu balik lagi, ulang lagi buat ngeberesnya 50% yang lagi. Sorry, tapi balik lagi itu menjadi jadi orang. Jadi orang kan. Jadi orang. Ya kan tergantung dong. Maksudnya kayak kalau misalnya lu cuman karmanya bukan karma yang buruk ya, cuman karma baik tapi memang belum selesai, ya nggak mungkin dong jadiin binatang. Itu biasa binatang jadi itu memang udah yang karena jahat sih. Gitu. Jadi bukan berarti kalau reinkarnasi kita asal bakal jadi binatang, enggak. Bisa jadi misalnya jadi orang lagi, tapi mungkin buat ngejalanin misinya itu ngelanjutin lagi. Orangnya lagi orang yang sama? Beda. Oh, bisa beda. Ya nggak mungkin dong, lu kok dikirim lagi lu hidup lagi dong. Bisa beda, lu bisa lahir di keluarga mana, bisa di negara mana. Tapi dengan pemikiran yang udah dari sebelumnya ya? Biasa lupa. Bisa lupa. Bisa lupa. Gitu. Nah ini kalau misalnya lu mau bahas lagi ntar panjang nih. Nanti. Kita bakal ngebahas tentang past life. Oke. Ada beberapa anak indigo yang biasanya udah dapat past life-nya, udah dapat beberapa. Tahu mereka past life-nya itu apa. Karena dan misinya biasa sama. Oke. Nah, Tadi sorry, ini gue sedikit balik lagi ya. Pas tadi lu bilang yang ketempelan Tomku itu yang gambar, kenapa lu nggak bisa atau nggak mau untuk request? Karena sebenarnya itu ada etika dan di dunia sana pun ada etikanya gitu. Banyak sekali rahasia ilahi yang nggak boleh dibuka. Banyak. Gue beberapa kali ngebuka, gue kena tegur. Oh iya? Iya, kena tegur sama yang jaga gue. Nggak boleh, katanya nggak sopan. Jadi kayak memang ada banyak yang itu kan sebenarnya gini loh, buat logikanya nih ya, manusia itu diciptain nggak bisa ngeliat mereka. Ada tujuannya. Nah sekarang kok tiba-tiba malah gue ngebuka-bukain kayak gitu sembarangan, nggak boleh dong. Itu rahasia sebenarnya. Dan banyak juga yang sosok penjaga yang nggak mau diketahuin, nggak mau orang yang dijagain tahu gitu. Berarti karena mereka tuh biasanya memang kayak secret agent aja. Iya. Berarti lu kayak nggak terima semua dong ya? Nggak terima, kecuali kalau misalnya mereka akhirnya ngasih lihat visual ke gue, tandanya boleh, gue diizinin. Kecuali memang mereka ngasih lihat, gue biasa. Tandanya dari situ. Gue boleh ngegambar dan biasa ada izin, ada sesuatu buat si yang keluarganya. Itu bisa juga ada pesan mungkin. Iya. Tapi kalau misalnya dia minta, tolong dong, lihat dong. Banyak sih ya, ini banyak banget yang ke gue juga, misalnya kayak dia foto misalnya di tempat-tempat yang sakral. Pengen tahu aja gitu, kayak beneran gak sih ada sosok ini di sana gitu. Nah itu sensitif banget, gue biasa gue nggak mau. Gue nggak akan mau. Tempat-tempat yang sakral kayak? Sakral tuh kayak di depan meja abu kayak gitu, gue nggak mau sih. Iya. Oke. Ini menarik lagi. Di anime Miko itu, di dalam sebuah kereta ya, si Miko naik kereta, ada sosok, dia pakai hoodie, dia bawa kapak, mukanya dibalut, dan dia tuh, jadi ada banyak penumpang, satu demi satu tuh sama si arwah itu ditebas pakai kapak sampai ketemu arwah. Nah, singkat cerita, yang di sebelahnya Miko itu adalah ada arwah yang dimana ditebas, habis itu dia dimasukin dalam karung. Ini gua nggak tahu bener apa nggak, kok ini kayak Shinigami gitu. Bener nggak sih ini Shinigami atau ada nggak sih kayak orang? Shinigami itu apa sih? Shinigami itu Grim Reaper ya? Grim Reaper? Iya. Jadi ya bener. Yang gue dengar sih gitu. Itu Shinigami sebenarnya ada. Mungkin kayak Shinigami atau Grim Reaper itu ada. Itu memang ada. Mereka malaikat pencabut nyawa. Mereka tujuannya apa? Fungsinya apa sih maksudnya? Buat mungkin ya kayak yang
Sebenarnya gini, kalau yang gua tahu ya, kalau misalnya ada orang yang habis meninggal itu biasa kan emang ada yang ngejemput. Dari sebelum meninggal pun udah ada yang ngejemput. Ada yang ngejemputnya entah dari si Grim Reaper atau ada yang dari keluarga-keluarga yang terdahulu ngejemput. Oke. Nah, kalau yang meninggalnya normal ya mereka udah langsung pergi bareng-bareng. Nah, mungkin ada juga yang arwah-arwah yang bandel gitu, yang kabur. Yang kabur, yang berkeliaran atau gimana bisa kabur ya? Ya bisa juga gitu. Dan biasa mungkin yang tugas-tugas yang kayak Shinigami ini yang buat memanggil semua ke ngeberesin yang kabur-kabur itu. Bisa gitu. Menarik ya. Gue baru tahu semua. Tapi kalau gua masalah Grim Reaper, gue juga nggak terlalu tahu ya. Karena bukan ranahnya gue sih, gue belum nyampe ke situ. Oke. Takut gue juga. Nggak apa. Nggak semua lu harus jawab kok. Nah, jadi ada juga singkat cerita ya. Jadi ada guru hamil. Guru sekolah itu guru sekolahnya si Miko itu sedang hamil dan dia tuh sedang melahirkan gitu. Nah, si Miko melihat ada kayak semacam tangan kecil yang memegang perutnya si guru itu. Dan ternyata ibu ini cerita bahwa ini adalah anak kedua. Anak pertama itu mengalami keguguran. Nah, si Miko langsung melihat bahwa tangan anak ini, yang kecil ini adalah sang kakak yang ingin melindungi adiknya. Nah, itu beneran ada nggak sih di dunia nyata? Possible sih. Possible. Gue bilang possible, tapi gue nggak pernah ngelihat yang langsung kayak orang ditempelin, dipegangin gitu. Makanya gue nggak ya. Cuman gue beberapa kali dapat kasus juga nih. Ini benar-benar gue alamin juga dan gue tahu gitu ya. Dari gara-gara ketempelan tompo ini. Jadi kayak ada satu ibu yang mungkin kayak sama kayak gitu mengalami juga awalnya kayak anak pertama keguguran gitu. Dan si ibu ini kayak kadang suka bertanya-tanya ke gue gitu kayak dia nanya ke gue, ini anaknya sekarang kan apalagi kan kemarin cek bank gitu ya. Ada kayak tanya ada datang ke rumah gak ya buat datang gitu. Cuman akhirnya kan gue mencoba trace si arwah anak ini kan. Nah, anak ini sebenarnya udah nggak ada, anaknya udah nggak ada di bumi. Udah nggak di bumi karena lewat tuh. Dia cuman kayak nebus karma. Nah, karmanya mungkin cuman kecil banget. Jadi cuman lahir dan habis lahir meninggal udah langsung beres. Karma di dunia ini gitu. Jadi sebenarnya dan biasanya yang kayak gitu tuh dia itu ngebuka jalan buat anak-anak berikutnya. Anak berikutnya. Tapi ada juga yang misalnya anak yang keguguran tapi dari satu keluarga gitu ada yang sampai akhirnya jadi nemplok. Dia nempel terus maksudnya gitu. Ada yang nempel terus harus sampai harus ya kayak dibersihin lah, kasihan gitu. Itu juga gue nggak ngerti ya kenapa gue nggak ngerti. Tapi yang biasa kalau anak bayi mah mestinya nggak serewel itu sih. Iya sih, mereka juga masih belum paham. Iya, apalagi masuk keguguran kan, apalagi kegugurannya bukan disengaja digugurin. Iya. Kalau yang disengaja digugurin tuh yang kadang suka gitu. Ya jadi macam-macam gitu. Wah. Tapi kalau keguguran secara natural ya memang kalau menurut gue sih memang karena memang waktunya perannya cuma bentar doang. Iya sih, bener ya. Itu bentar doang. Kalau di animenya itu tangan habis itu pasti Miko tahu habis itu udah menghilang. Dan Miko-nya malah biasa kan kalau Miko kan ketakutan ya, tapi Miko tuh merasa damai gitu dengan adanya ini kayak dilindungi, kayak ini anaknya yang kedua ini bakal lahir dengan normal macam gitu sih. Biasa ngebuka jalan sih. Buka jalan buat anak-anak berikutnya. Jadi kalau misalnya buat orang-orang yang mungkin pernah mengalami ini gitu ya, di luar sana ada yang hamil terus ternyata anak pertama itu kayak keguguran, ya jangan terlalu stres, jangan terlalu gimana-gimana juga, sedih pasti gitu. Tapi mungkin si anak ini memang perannya buat membuka jalan buat anak-anak berikutnya gitu. Masih ada pengharapan juga untuk kesempatan berikutnya. Nah, di cerita Miko juga ya, di akhir-akhir juga ya, si Miko ini pada akhirnya itu dia pergi ke kuil Jepang. Dan biasanya tuh kalau misalnya kuil Jepang itu ada patung Guardian Fox, berubah penjaga gitu. Nah, gua langsung ngebayangin kayak di Kyoto gitu. Ya, benar. Kyoto itu banyak banget tempel Kitsune. Exactly. Ada kafenya lagi. Anyway, jadi si Miko itu meminta bantuan sang dewa itu untuk menolong dia untuk membasmi arwah-arwah yang mengganggu dia gitu. Dan pada akhirnya muncul tuh si penjaga rubahnya itu. Dan tapi bukan yang ekor 9, bukan Kyuubi ya. Itu beda lagi. Ini nggak ada ekornya. Tapi ini dua roh rubah kecil sama satu gede banget rohnya. Dewa gitu lah. Nah, mereka memberikan kesempatan 3 kali untuk membunuh arwah yang pengen si Miko ini pengen bunuh lah, pengen usir gitu. Dan ternyata
setelah udah tiganya itu udah udah 3 kali ditolong sama dewa ini, si Miko balik lagi ke kuil dan dia memberikan kayak semacam ucapan terima kasih lah gitu, mempersembahkan sesuatu. Tapi reaksi dari rubah ini marah gitu, dan kayaknya ini mungkin kayak semacam ada perjanjian timbal balik. Jadi nggak gratis gitu, minta tolong. Tapi nah, jadi apakah benar di dunia nyata ini kita bisa minta tolong kayak gitu. Iya, mentransaksi minta tolong atau buat perjanjian dengan sang dewa. Betul, ada ya, itu relevan banget. Itu memang terjadi. Gak usah jauh-jauh deh sama dewa, lu juga bisa bikin kayak perjanjian sama kayak sosok penjaga pun gitu. Kalau sosok penjaganya yang nggak alami ya, penjaga alami ya. Misalnya kayak lu nyari kan banyak kan, lu sering dong kayak ngedenger kayak orang pesugihan. Pernah denger kan? Pernah. Misal pengen kaya, pengen apa? Iya. Ya kan sama aja kayak gitu. Kan ada yang harus dibarterin. Ada yang harus dibayar ya. Harus ada tumbalnya. Biasanya apa sih yang tumbalnya itu? Bisa nyawa, bisa nyawa anak lu gitu, anak keluarga. Macam-macam tergantung ininya ya, maksudnya tergantung kayak lu mintanya apa gitu. Semakin berat ya semakin mahal juga maharnya. Gila. Misalnya gini deh, kayak misalnya kalau yang ringan-ringan deh ya, misalnya ada lu ketemu sama satu sosok penjaga, terus misalnya kayak gue mau dong lu jadi penjaga gue gitu. Sebagai barternya dia boleh makan energi lu. Nah, tapi biasanya si sosok penjaga ini juga punya term and condition. Misalnya kayak dia nggak mau, kalau misalnya dia mau bareng sama lu nggak boleh ngomong kasar, lu nggak boleh berzina, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya sekalinya itu ya bisa serang langsung. Dia langsung pergi, lu bisa kena hukuman juga. Bahaya ya. Bahaya, jangan pernah bikin perjanjian sama siapapun. Lu kalau minta apa-apa mintanya sama Tuhan aja. Benar. Jadi kayak minta lu perlindungan, minta rezeki, minta apa ke Tuhan aja deh. Itu nggak ada timbal, nggak apa ya. Tuhan nggak minta macam-macam. Nggak minta sesuatu yang dikorbankan. Tapi kalau sama entitas yang lain pasti ada. Tuh, oke. Itu pesan buat kita semua ya. Nggak ada jalan pintas juga sih kalau misalnya kita mau cepat kaya atau apa, benar-benar. Pasti ada, everything comes with a price. Ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya kayak seorang indigo itu biasanya itu suka ngejudge orang gampang, easily ngejudge orang nggak sih? Kayak sebagai contoh gini, di cerita anime Miko itu dia ngeliat ada seorang guru. Tapi arwah gurunya kelihatannya sebenarnya baik, tapi arwahnya itu penuh dengan arwah buruk, arwah kucing. Dan ternyata arwah kucing itu berhubungan dengan masa lalunya dia. Ternyata tuh ibunya itu tuh suka kayak melarang dia untuk pergi ke rumah, bahkan pernah membunuh kucing yang dipelihara. Nah, jadi kayak si Miko ini ngejudge awalnya tuh, awalnya dia nemu seorang kucing dan dia tuh pengen kasih kucing ini ke orang itu apa enggak, tapi dia nggak mau kasih kucing karena ngelihat banyak arwah kucing mati. Benar. Nah, ternyata malah kebalikannya, si guru ini ternyata suka banget sama kucing. Arwah-arwah itu ada karena masa lalunya dia, si ibunya itu yang ngelarang dia pelihara kucing, ngekangin dia di rumah. Nah, singkat cerita, si Miko ini minta tolong si yang tadi Guardian Fox itu untuk membinasakan arwah yang roh kucing yang jahat itu, arwah ibunya sebenarnya. Langsung secara 180 derajat berubah, orang itu auranya menjadi baik. Nah, jadi pertanyaan gua, apakah kalau misalnya indigo itu memang selalu gampang untuk bisa ngebaca orang, ngejudge orang itu dengan auranya? Kalau misalnya ngejudge mah bisa banget ya, tapi kita biasanya orang-orang yang indigo yang beretika ya nggak suka ngejudge. Oh gitu. Kita cuma kalau misalnya udah tahu diam aja udah. Gimana? Ya maksudnya kalau misalnya nggak ada urusan ngapain juga kita ngomongin. Kita lebih respect each other aja gitu ya. Cuman kan kalau misalnya memang anak indigo kita bisa ngelihat, bisa tahu gitu. Misalnya nih orang, misalnya gini deh, ada orang mau berteman gitu, tapi kelihatan nih orang udah kelihatan yang ngikutin dia udah jahat-jahat gitu. Ya kan lu udah langsung tahu. Gue daripada ya udah gue untuk meminimalisir resiko ya gue nggak usah temenan lah sama dia gitu, jaga jarak aja. Tapi nggak sampai yang kayak lu yang ininya ini nih gitu, nggak gitu juga. Ya. Tapi ya ada yang kejadian kayak gitu. Biasa kan kalau sama kita indigo punya ada yang ngejaga, kadang ketemu sama orang yang kayak gitu juga bisa bentrok kadang, bentrok energi. Jadi kayak gue ngerasa nggak nyaman gitu. Oh gitu. Jadi belum apapun, gue baru ngeliat fotonya aja gitu, ngeliat di Instagram misalnya. Wah, gue langsung mual, gue nggak cocok nih sama nih orang. Oke. Ya maksudnya gue mungkin kalau yang lu masuk ngejudge kayak gitu, maksudnya kayak gitu ya. Iya. Gue ngerasa kayak gitu bisa. Karena gue ngerasa langsung intuisi dan kadang energi gue bentrok. Bentroknya karena nggak cocok. Dan gue langsung tahu, aduh nih orang nih
energi berantakan banget nih, misalnya nih gue nggak tahu nih kenapa gitu, ini pasti tapi ya ternyata mungkin dia itu vampir atau apa gitu. Masih. Terus dia kan berubah tuh pas arwahnya tuh hilang tuh. Jadi sebenarnya orang beneran bisa berubah ya? Bisa banget. Itu kalau yang nempelin kayak gitu kan memang mempengaruhi karakter lu, sama karakter mental ya. Karakter, mental, energi, frekuensi, semua yang ada sekitar lu juga keganggu. Oh gitu. Kalau misalnya lu itu auranya itu nggak enak ya, orang-orang pasti males deket sama orang itu. Tapi kalau misalnya itu udah dibersihin bisa langsung beda banget. Oke. Makanya ada orang yang punya ngebuka jasa buat cleansing, buat segala cleansing arwah itu ada juga. Ada. Buat ngebersihin dari ketempelan, kayak gitu ada. Wow. Gila. Sesuatu yang baru ya, sepanjang Budi ini ya. Ini bener-bener hari ini gue banyak banget pengetahuan baru sih ya tentang sebenarnya dari anime Miruko-chan dengan ada penjelasan dari lu tuh gue jadi konfirmasi, gue semakin ngerti, semakin jelas bahwa ya anime ini ada gitu di dunia nyata. Thank you lo by the way. Sama-sama. Untuk sangat penjelasannya dan cerita-cerita pengalaman lo ini tentang Indigo. Tapi tolong digarisbawahi, ini opini gue ya. Ya. Jadi jangan kayak seolah-olah gue ntar udah yang paling benar gitu. Kalau misalnya kalian punya opini lain ya silakan aja gitu. Benar-benar ini hanyalah berdasarkan pengalaman pribadi, dan opini pribadi lah gitu basically. Oke, so thank you so much once again untuk waktunya dan mungkin boleh share promo lu punya IG, Instagram. Oh iya. Kalau misalnya tertarik sama dunia spiritual dan segala rupa, kalian bisa subscribe aja langsung ke YouTube gue ya. Di YouTube gue juga ada podcast, ada semacam kayak podcast ngomongin tentang spiritual. Kalian bisa di sini ntar masukin ya. Namanya Tomku. Dan kalau misalnya mau follow Instagram gue juga di sana bisa melihat ketempelan Tomku di @tomku. TOMKUU di bawah sini nih. Mantap. Oke guys, jadi itu dia video kali ini. So thank you so much guys for watching. Please like, comment, and subscribe di YouTube channel ini Budi Kun dan juga Tomku di YouTube channel dan juga Instagramnya. So arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mas. Terima kasih Mbak Mas. Jangan.